bunga melati, kelopaknya kecil, harum baunya semerbak mewangi. Kita panggil Bapak Hadril untuk bertanya dan diskusi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Sigit. Sama-sama. Sama-sama Pak Hadril. Bagaimana Mohon maaf nih. cuaca? Bagaimana cuaca di di Kanada, di Montreal, dingin atau panas? Nah, panas Pak Hadril. Sekarang lagi demam Piala Dunia, lagi pertandingan Piala Dunia di Kanada. Ya, Pertandingan Piala ya, Dunia. Alhamdulillah. ya. Jadi Ya. tuan rumah kita. Oh, Ya, jadi ya. tuan rumah ya. Alhamdulillah. Ya, ini kita sudah mengikuti uraian dari Ibu Yun. Nah, Yulfiarti. Ya, selamat Bu Yun. Ya. Sebagai pemula, oh sudah cukup bagus. Ya. Sudah melampaui ekspektasi sebenarnya. Alhamdulillah. Ya, kita berbincang-bincang. Bu Yulfiat ini rajin sekali Pak, dia rajin, nampak dia rajinnya. Oh, rajin ya. Rajin sekali beliau. Jadi dari Dinas Kesehatan Bu Yun dulu ya. Di rumah sakit, Pak. Oh, rumah sakit mana Bu? Rumah sakit Lahat. Oh, rumah sakit Lahat. Oh, rumah sakit daerah ya. Ya. Ya, kita mulai bincang-bincang. Kita di sini ketemu dengan Kana. Ini kan ini kan berhadapan atau bertemu dengan Kana. Ini kan KKL. Kalau umpamanya yang sering kita temukan kalau pada KKSAD apa yang mendahului? Kan ini kan makan tidak kan? Ya. Diterima tidak. Kalau di KKSAD apa yang sering ditemukan dengan kata tidak? Lah. Mantap. Langsung nyambung Pak. Nyambung. Ya. Artinya secara apa namanya nih? Secara gramatikal. Secara prinsip dapat ya. Iya, bagus ya. Ya. Jadi itu kalau kita bertemu dengan sebelum KKL itu ya kemungkinan besar tapi tidak selalu kemungkinan Bisa tidak, besar. bisa payang nanti Pak ya. Bisa tidak, bisa payang. Atau kalau KKL itu didahului oleh la. Ya. Dan kemudian mengenai kana itu kan kita KKL itu kan. Ya. Nah, ya secara apa namanya terjemahan bisa dia ada gitu kan? Ya, bisa ada, bisa ada. Kalau dalam bahasa Inggris ini kana ini kan dianggap juga sebagai to be ini. Is itu. Sebagai is ya. Is, jadi bisa juga tidak diterjemahkan. Bisa. Lihat konteks-konteks ayat nanti Pak. Dengan konteks ayat ya. Tapi di kita tetap namanya KKL ya. Nah, ya KKL. Di metode lain bisa aja namanya huruf itu Pak Dio ya. Iya. Jadi kita kan nggak masalah. Masing-masing punya alasan. Nah, ya. Tapi paling tidak kita memahami konsep ini untuk bisa mengerti. Iya. Nah, ini kita kan pengertian dulu, pemahaman. Bukan terjemahan, tapi pemahaman dulu. Dan baru diikuti dengan arti. Jadi menarik juga. Biasanya kita terjemahkan kana ini dengan dia ada gitu kan? Ya. Nah, di sini ada, adalah, dahulu, ya dahulu boleh juga. Iya. Nah, di sini diterjemahkan dengan patut gitu kan? Ya. Tidak patut gitu, tidak pantas, tidak patut. Kalau kana ini
KKSAD-nya apa yang Ibu ketahui? Ibu pahami? Yakunu. Oh, yakunu, ya. Iya. Yakunu. Itu untuk pelaku huwa. Nah, kalau untuk humanya, Untuk pelaku humanya ya yakunani, Ya. yakunu, Nah, untuk home apa, Bu? Untuk home apa? ya untuk yakununa, Yakununa. Ya, terus? untuk hiya takunu, Ya. huma takunani, Ya. untuk hunna yakunna. mantap. Oke. Yakuna, mantap. Udah. Sampai sana cukup ya. Oke. Kemudian kita nyambung ke belakangnya. Lin Nabi, kan gitu kan? Nah, Ya. jadi ini tadi dianggap sebagai huruf apa tadi? Urja. Huruf jar ini kan termasuk huruf bermana juga nggak? Termasuk, Pak. Nah, ya termasuk juga. Tapi dia punya sifat khusus gitu loh. Jadi apa sifat khususnya huruf jar itu? Mengkasrahkan kata baris akhir kata benda setelahnya. Oh iya. Ya. Nah, jadi sepanjang Ibu telah pahami huruf jar apa saja yang diketahui secara teori? Ya. Rubah, ila, ala, fi, an, ma'a, bi, ka. Ya cukup. Udah. Pokoknya udah. Artinya deretan kan ada 10 itu kan, ada 10 atau 11. Tapi deretan nanti sudah hampir semua dikuasai, tinggal lagi. Jam terbang kita lagi. Ya. Ya. Kemudian begini, di belakangnya itu kan disambung dengan an-nabi. Itu nun tasdik apa itu, Bu? Tahsin. Apakah nun tasdik akar kata atau apa itu? Tahsin, Pak Adril. Asin, ya. Tahsin. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau gitu, walaupun tahsin, nunnya berapa buah tuh? Nunnya satunya alif lam samsiah. Oh, alif lam ya. samsiah. Jadi ini Bu Yulfiati ini tahsin mantap, gramatikal mantap. Oh iya. Jadi udah masuk tahsin langsung ya. Dijawab dengan tahsin. Lamnya itu yang melebur ke nun itu ya Bu Yulfiati ya. Ya benar. Ya. Alif lam samsiah ya. Ya. Kemudian gini, ini kan Nabi, Ya. ikan tasdik juga tuh ya tuh. Tuh Ya. tasdik apa itu? Nabi itu tasdik gramatikal. Maksudnya? Pola ya. Pola, Pak Adril. Pola dan akar kata. Gitu. Pola dan akar katanya. Jadi maksudnya Nabi itu pertamanya sukun dulu dengan ya. Nah terus ya-nya berbaris di bawah kasroh. Oh, jadi Nabi. itu sukun dulu begitu ya itu. Ini kan tertulis ya, Bu. Ndak Nabi ya. Kan Nabiyun aslinya. Oh gitu. Jadi sukun gitu kan. Ini untuk dipahami. Ini memang sudah benar Bu Yun sebut memang itu sukun gitu kan. Bukan Nabiya. Jadi kalau gitu aslinya apa nih? Saya lihat Aslinya Nabiun. Yang ditulis di sini aslinya apa? Nabiun. Oh, Nabiyun. Oh gitu. Jadi Nabiyun pengaruh huruf jar li berubah menjadi Nabi. An-Nabi. Oh, Nabi.
Ya, an-nabi. Berarti itu itu sudah sepengaruh itu menjadi sukun dia. Ya, Gitu. Jadi kalau gitu dia sukun di sini. Gitu Nabi. Kalau ketemu tasdik, ya tasdik ini kan ianya kan tasdik itu kan. ya. Ah, apa yang terpikirkan tadi kan sudah mulai disambut oleh Pak Ustadz tadi. Terpikirkan apa tadi? Apa yang terpikirkan dari analisa ini? Kalau yanya tasdid Iya. berarti yanya huruf yanya Ya, dua, satu ya, berarti Pak. berpengaruh ke pola. Satu ya pola, satu ya. Ya, dari akar kata. Ya. Jadi mantap Bu Yun. Jadi kita terpikirkan akar kata ya dan terpikirkan pola. Kalau pola kata bendanya ada, yaitu pola apa yang umumnya yang sering kita temui. Kita kan belajarkan dari Al-Qur'an juga langsung gitu kan. Ya. Pola kata benda apa itu yang sering kita temukan dengan dia tasdik itu? Fa'ilun. Ya, fa'ilun ya. Jadi fa'ilun itu em, em, jadi kalau begitu ketemu bentuknya apa di situ? Bentuknya KKL, Pak Hadi. Fa'ilun, bentuknya apa tadi? Fa'ilun. KB, kan udah ada tuh KB. Ada di atas. KBPA tunggal. Ya. KBPA. Tapi ini tunggal gitu kan. Jadi kalau diterjemahkan dalam Al-Qur'an itu nabi gitu ya. Ya. Nabi. Ini kan tunggal. Kalau tunggal jamaknya ada nggak? Ada. Ada. Ada dua macam jamaknya. Coba lihat. Di kamus Ada dua jamaknya. Yang sering kita dengar di dalam pengajian apa? Tanpa melihat kamus, kita sering mendengar ceramah atau apa namanya atau dalam ayat-ayat apa yang sering kita dengar? Nabi Yun, Anbiya. Anbiya. Anbiya ya. Mantap. Bisa Anbiya, bisa Nabi Yun. Tapi sering Anbiya. Sampai ada suratnya Anbiya ya Pak Dio ya. Iya. Sekarang begini. Bagaimana Ibu Yun untuk mencari akar kata? Usaha apa yang Ibu lakukan? Pertama dibuang dulu huruf yang melekat kata benda seperti alif lam. Jadi kalau dibuang alif lam tinggal 3 huruf nun, ba dan ya. Jadi dipatahkan semua jadi nabaya. Nabaya atau naba'a ya. Jadi nabaya terus dia di kamus ketemunya naba'a. Sekarang muncul pertanyaan saya yang baru. Naba'a itu dalam kamus apa? Kamus, Bu. Jadi sesuatu yang tinggi. Sesuatu itu tinggi. Tinggi, kan tinggi kan? Tinggi, yang tinggi. Nabi. Jadi yang tinggi. Jadi kaitkan Pak Dio ya, yang tinggi berarti Nabi. Yang tinggi. Ini kalau kan yang tinggi. Yang tinggi derajatnya, yang tinggi akhlaknya. Iya, yang tinggi akhlaknya, ya betul. Kan oleh Allah kan para nabi itu kan derajatnya tinggi. Paling tinggi, yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Jadi
untuk nabi ini udah kita olah. Kemudian wa huruf apa namanya nih, huruf bermakna juga kan. Ya. Alladzina. Ini alladzina. Ini apa di sini sebagai kata apa? Bentuknya, Bu? Kata penghubung jamak. Jamak. Kalau penghubung jamak ada juga tunggal, ada juga ganda. Ya. Tunggalnya apa, Bu? Tunggalnya Tunggalnya allazi. ya. Terus gandanya allazani atau allazini. Oh. Ini kan gendernya kan laki-laki. Kalau Ya. gendernya perempuan apa? Kalau perempuan tunggalnya allati, Ya. kalau gandanya allatani atau Ya. allatini. Kalau jamaknya allai Ya. atau Allati. allati. Iya, mantap. Iya. Iya. Kita terus. Amanu. Ini kalau Ibu lihat ini amanu ini kalau secara cepat untuk mendeteksi, menganalisa pola kata kerjanya. Apa pola kata kerjanya? Pola kata kerjanya amanu, berarti pola kata kerjanya afala. Iya. Kenapa afala? Karena awalnya itu ada alifnya. A-nya panjang. Jadi A-nya panjang. terangin A panjang itu apa itu? A-nya panjang. Akar katanya ada amanu itu berasal dari kata A yang panjang itu berasal dari Apola alif kata melebur ke alif pola. Apola dulu depannya Apola dengan A. Iya, apola dengan A akar kata bergabung menjadi A panjang. Sekarang begini, apa perbedaan KKSAD pola fa'ala dengan pola af'ala? KKSAD pola fa'ala. Kalau pola fa'ala amina apa kesedianya? Kalau amina ya manu. Ya, kalau amana. Kalau amana yuk minu. Alhamdulillah. Waduh, ini Ibu ini udah betul-betul memahami konsep nih Pak Del. Iya. Alhamdulillah. Ayo tanang manyuan gitu. Coba kalau gitu saya tanya satu Bu Yulviarti ya. KBKK-nya apa ini Bu? KBKK dari Manu ini KBKK-nya apa? Manu berarti pola afala Oke, jadi berarti imanun berubah menjadi imanun. Alhamdulillah. Nggak salah informasi dari Ibu tadi, juara kelas terus ini katanya Pak Del. Iya. Oke, satu lagi Pak Del, penasaran sebenarnya. Kalau KBPA-nya apa Bu untuk perempuan? Kalau KBPA-nya untuk perempuan mu'manatun. Mu'ma atau mu'mi? Mu'minatun. Oke. Kalau dua ganda dia? Gandanya mu'minatani. Jamaknya mu'minatun. Oke, kalau objek? Objeknya mu'minatan, mu'minataini, ya. mu'minatin. Oke, silakan Pak Del. Tas Pak Del. Iya. Alhamdulillah. Kalau tadi pelakunya itu pelakunya huwa kan yu'minu tadi kan? Kalau pelakunya anta apa? Tu'minu. Kalau kita jadikan KKP? Kalau jadikan KKP, dibuang dulu ciri-ciri tanya, ciri KSAD, terus diberi, karena berpola alif, diberi alif penolong, harkat alif penolong disesuaikan dengan harkat alif pola, menjadi a manu. Terakhir disukunkan, huruf terakhirnya disukunkan jadi amin.
Ada pola dengan A akar kata bergabung menjadi amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau gitu, jadi amin. Jadi jadi kalau amanah apa artinya kalau gitu amanah? Seperti Bu, Kalau amanah berarti KKL, Pak. artinya apa? Artinya Dia telah, dia telah beriman. ya, kalau dia aminah, dia telah aman. Ya. Kalau aminu, Aminu mereka telah beriman. Aminu, Berimanlah kalian kalian. berimanlah ya. Kalian berimanlah. Ya. Tapi amin. Jadi kalau engkau berimanlah, berarti tadi amin. Ya, amin. Antumanya Amina. Ya. Engkau engkau perempuan. Amini. Ya. Amina. Ya. Aminna. Iya. Iya. Aminna ya. Aminna. Ya. Lanjut. Oke. An-ai. Ya. Ini kan an. Nah, ini udah paham semua kita. Ini terjemahannya bahwa yastaghfiru. Yastaghfiru itu apa yang hilang di situ? Itu apakah lengkap atau tidak tuh? Tidak lengkap, Pak Hadril. Tidak lengkapnya kenapa? Nanya hilang karena pengaruh dari an. Oh, pengaruh dari an ya. Ya. Muncul yang baru itu. Apa saja huruf yang mempengaruhi kata di belakangnya yang sama dengan an ini, Bu Yulviati? Lan. Ya. Izan, Ya. Kai. Ya. Hatta. Ya. Li. Iya, mantap. Iya. Ini kan bentuknya KKSAD. Ya. Kita rubah menjadi KBPA. KBPA berarti Apa rumusnya, Bu? ya mustafilun. Jadi Mustafirun. Mustafirun ya. Mustaqbil. Kalau kita rubah menjadi KBKK. KBKK. Rumusnya dulu Bu Yulviarti, apa rumusnya? Istafala berarti istifalun. Ya, jadi Istighfarun. iya. Kemarin udah ya itu kan? Iya. Iya. Jadi KBPA-nya sudah ini cara mencari akar katanya bagaimana, Bu? Oh ya. Bu Yun. Hilangkan dulu ciri-ciri KKSAD-nya. Ya. You, terus dihilangkan juga tambahan polanya. Ista itu sin dengan ta, tinggal 3 huruf. Dihilangkan lagi ciri-ciri KKSAD yang belakangnya waw sukunna. Tinggal 3 huruf ghafara. Ya. Kalau begitu KBPA untuk pola fa'ala apa? KBPA untuk pola fa'ala ghafirun. Ya. Kalau KBKK untuk pola fa'ala? Ya kamu saja, Bu. Mulun berarti maghfurun. Maghfiratun itu. KBKK-nya. Oh, ya. BKK-nya. Jadi kamu saja, Bu. Coba lihat. Ya. Kamu kurung. Ghafara, bisa gufron. Ya. Ada beberapa itu.
Bagaimana cara Ibu mencari KBKK dalam kamus? Dalam ciri KBKK yang penting dulu. Ada 3 tuh Pak. Ada 3 KBKK-nya itu. Ya, Ada gufron, ada Ya. gufranun, ada maghfiratun. ya. Kanun maghfiratin ada 3. Ada 3 Pak De. Oke, ya. Jadi KBPA-nya tadi sudah. Nah, KBPA tadi apa? Ulang lagi KBPA-nya. Untuk pola istafala. Kalau istafala berarti mustaghfirun. Ya. Mustaghfirin. Kalau gitu dijadikan KBPP yang minta diampuni. Nah, KBPP apa? Mustaghfarun. Ya, Mustaghfirin. Mustaghfarun. Ya. Oke, kita lanjut. Lisyarikina. Il musyrikin ya. Al-musyrikin ya. 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 Ini li di sini mempengaruhi nggak kata benda di belakangnya, Bu? Aslinya ya, tapi ayatnya al musyrikin udah tetap begitu, jadi nggak terpengaruh dia. Nggak ada pengaruh ya? Pengaruh dia. Mm-mm. Udah dia begitu Pak dia. Oh gitu. Ah. Jadi kan sifat huruf jer itu, ini kan huruf jer. Ya, Huruf jer. mengkasrahkan. Nah, kalau Kan udah kasar merubah. duluan, gimana Pak dia udah kasar duluan dia nggak bisa kasar lagi dia kan. Ada pengaruhnya. Dia kan sudah al musyrikin, nah, tanpa huruf jar juga pun dia tetap al musyrikin kan. Jadi bukan ini dulu, bukan Musyrikan kan ada. dari musyrikan, bukan dari Benar, musyrikun. tetap musyrikin. Nah, dia zamannya kan begitu Pak dia muf'ilin. Nah, kalau tunggal memang bisa pengaruh. Jadi prinsip li ini tetap mempengaruhi kata benda, tapi karena sudah begitu dia jadi ada tak ada linya tetap musyrikin nah jadinya. Ya. Oke lah. Jadi kalau di sini diterjemahkan ini pola kata kerjanya apa, Bu? Afala. Tahu afalanya dari mana? Dari musyrikina itu. Afala kan yufilu. Afala Pun yufilu. kata musri itu ya. Iya, dari domah dan Domah sukun kasroh ya. Iya, Domah sukun kasroh. Ya. Jadi di sini tunggal atau jamak? Oh, di sini jamak. Jamak. Tanda jamaknya dari mana kita lihat? Ya sukunna. Iya sukunna. Oh ya. Oke. Kita lanjut. Walau kanu. Ini sama dengan tadi ya. Mungkin nggak perlu kita bahas lagi. Mengenai auli urba, gitu. Ini apa Ibu bikin nih anunya? Ini tadi kan ditulis KBPA. KBPA khusus ya. Ya, KBPA khusus. Tapi kenapa KBPA khusus ini menjadi tanda tanya bagi kami ini? Kenapa KBKK khusus? Dia tidak punya akar kata ya, Bu. Tidak ada akar katanya, Pak Itu Ardi. aja ya. Oh, tidak akar kata, tidak ada akar kata. Kita kelompokkan aja dia Pak, khusus ya. Jadi enggak mungkin ini akar katanya walia ada. Di kamus enggak, dia langsung uli aja Pak. Uli, ulu, langsung uli aja. Oh gitu. Langsung itu aja di kamus. Langsung ditulis langsung tertulis itu ya. Ya. Enggak ada anunya. Dengan terjemahan yang punya. Yang punya gitu ya. Ini di belakangnya bersambung. Jadi kalau tunggu dulu sebentar. Ini kalau kita lihat ya kita kan mempunyai konsep teori ya bahwa kata benda itu
didahului huruf jer, atau ada alif lam, kan gitu kan teorinya. Ya. Apa lagi anunya? Di sini yang untuk KB Enggak, secara teori dulu. Kan tadi sudah saya anukan, kan tadi saya udah pancing ada huruf jer, kemudian ada alif atau ada alif lam. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau kata Benda ada tanwin, kalau kata Benda Pak. Ada tanwin, kemudian apa lagi? Mamimu. Mamimu. Apa lagi? Terus Di belakangnya, Pak. Tamar butah. Ya, tamar butah. Ya. Tamar butah. Jadi kalau kita olah kata ini dari uli ini nggak ada nampak ciri khas kata bendanya itu. Maka di situ letak khususnya ya. Kita buka kamu saja pada itu letak khususnya di situ pada. Iya. Iya. Nggak berani juga kan, aslinya uliyun nggak berani juga nih, karena dia KB khusus ya. Iya. Ya. Ini termasuk khusus, termasuk anu Ya, juga ya. nih. Maka menamai 49 itu udah begitu Pak De, kita bisa kamus itu. Ya, bagi saya sendiri pribadi. Halaman 49 kamus itu. Iya, 49 ya. Makanya saya coba mencari ke walia, ke anu, kalau nggak cocok. Dulu, ya khusus dia. Iya, jadi Cuma dengan Zu dia Pak di sini Pak De. Zu juga itu Pak De. Oh iya, Zaji Zu ya. Zaji itu sama itu. Oh, sama dengan itu ya. Ya. Ya, ini tambahan. Maka kita kelompokkan dia KBPA khusus dia. Ya, jadi apa namanya? Makin hari makin banyak belajar, makin banyak yang kita pahami keseimbangan yang kadang-kadang di luar kaedah, di luar konsep. Ini yang bikin kita penasaran. Ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah, insya Allah dan alhamdulillah, mudah kita diberi pahala. Hanya satu huruf kita pelajari dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini kemudian khurba. Ini menurut Ibu ini ada juga nggak pola anunya nih? Apa namanya yang menunjukkan bahwa ini kata benda. Ini pola yang polanya Pak Adril. Pola. Ya. Pola, berdasarkan pola. Ya. Ya. Tapi kan yang menyatakan pola kan bagi sudah yang sudah memahami pola-pola. Bagi yang baru-baru belum memahami pola-pola ya memang nggak tahu nih ini bikin penasaran juga nih. Ya. Makanya mungkin memahami kata kerja Pak dia. Ini bukan kata kerja, bukan kata benda, bukan kata kerja, bukan huruf. Iya. Huruf nggak ada, kurba. Yang ada adalah dia kata kerja juga bukan. Mau KKL, mau KSAD, KKP nggak masuk. Kalau KSAD nggak masuk. Di depannya nggak ada. Ada. Iya. Jadi ini ya kalau yang belajar yang sudah lama-lama melihat sekaligus memang sudah kelihatan nih. Pasti puaklah kan gitu tau. Iya, puaklah. Kepuaklah. Jadi kan kita kan menganalisa ini kata kerja. Yang kan tugas kita yang pertama melihat ini apakah kata ini kata kerja atau kata benda. Ini nampaknya nggak cocok juga. Jelas huruf bukan, kata kerja bukan. Iya. Kata kerja bukan. Jadi ini keistimewaan ya. Perlu jam terbang. Ya betul Pak. Setiap pagi memang harus ikut diskusi ini. Ya betul. Adril. Iya. Ya. Karena tiap hari ada saja tambahannya. Ya. Ya. Jadi kalau pula lah, itu kan
baru BSL kita ya. masuk ke KBSL. Baru kita mencari akar kata. Di sini akar katanya apa? Qaruba. Nah, qaruba ya. Nah, qaruba itu sendiri artinya apa? Qaruba itu artinya Kamu saya, Bu. Kamu Yunus. ya Apa artinya? hal hampir. Qaruba. Ini menghampirinya. Menghampiri, mendekati ya. Mendekati. Mendekati. Ya, yang dekat gitu kan, yang apa namanya, yang dekat. Nanti yang dekat tentu kerabat, saudara. Ya. Ya, pokoknya dalam pemahaman kata sudah mulai kita perlahan, Bu. Ya, kita sebenarnya saya malu juga nih, Bu Yun, disuruh sebagai diskusi ini. Saya belajar juga dengan ini. Pak Del, ya. kita dengan Al-Quran apapun yang kita interaksi tidak ada istilah malu ya Pak Del. Nah, dengan Quran kita masa madu Al-Quran ya Pak Del ya. Iya. Tapi alhamdulillah dari hari ke hari seperti dengan teman lain ya ada kemajuan juga. Ini ya, Pak Ustaz. Insyaallah Pak Del. Ya. Makanya kita sangat menyenangi metode alasan ini. Makin lama makin tertarik dengan mengolah kata-kata secara gramatikal. Min ba'di. Min ba'di. Ba'di ini termasuk apa? Ibu tulis di sini nih. Nih, kata benda kerja khusus. Ya. Kerja khusus. Kenapa khusus? Karena tidak ada tanwinnya, Pak. Tidak ada tanwinnya. Mantap. Kalau gitu aslinya apa? Udah. Ba'da. Kok menjadi ba'di oleh karena apa? Karena ada di depannya huruf jar. Oh, ada huruf jar. Menjadi min ba'di. Ya. Oh ya, mantap. Nah, kemudian ma tabayyana. Ini ma tabayyana. Ini kan sekarang ini dulu. Saya mau tanya Ibu dulu. Tabayyana. Ibu bikin apa nih kata kerjanya? Kata kerjanya kata kerja lampau. Oh, kata kerja lampau. Kalau KKL kan, kalau tadi di makana itu kan terjemahnya kan tidak. Tapi di sini di sini Ibu terjemahkan apa yang kan gitu toh? Ya. Ini kan sesuai dengan kata Pak Ustaz tadi, ini sesuai dengan konteks. Ya, tabayyana. Tabayyana. Apa namanya? Melihat atau begini dulu. Ya, tasdik itu kira-kira arah pikiran kita kemana tuh? Pola pikir kita mengingatkan kepada kita apa itu? Mengingatkan ke polanya Pak Adril. Pola apa? Tafa'ala. Pola kata kerja. Ya, pola kata kerja. Apa Bu Yulfiati nggak berpikir ini tanda ciri KSAD? Ya itu kan enggak KKSAD. Ya. Karena di belakangnya fathah. Apa? Karena di belakangnya fathah. Nah, itu fathah. Ada nggak urusan mempatahkan sebelumnya? Tidak. Nggak ada ya? Tidak ada, ya. Tidak ada. Yang pertama. Yang kedua apa alasannya? Yang kedua? Kalau dia KKSAD, maka? Kalau dia KKSAD, maka di belakangnya jadinya nu. Tu jadinya. Nu, yang kedua, tanya harus tu. Banyak ada langganan. Tanya harus tu, ianya patah itu jadi kasrah. Tubayyinu ya mestinya. Kalau KKSAD ya. Gitu ya Bu Yulfiati ya. Ini tubayyinu ya. Ya nggak mungkin dia KKSAD. Iya. Jadi ini pola kata kerjanya adalah tafa'ala ya gitu ya. Dengan pelaku huwa gitu ya.
Apa KBPA-nya? Apa rumusnya KBPA-nya? Fa'ala berarti mutabayinun. Mutabayin. Jadi rumusnya apa? Boleh kami sama-sama Ya, mendengar rumusnya rumusnya apa? apa? Mutafa'ilun. Ya, Mutafa'ilun. Kalau gitu masuk akar katanya ini menjadi Masuk ke akar katanya mu, di depannya ditambah mutabayinun. mutabayinun, ya. Mutabayinun. mutafa'ilun mutabayyinun. Jadi di dalam kamus pola tafa'ala ini dengan akar kata bawana ini bayana ini apa terjemahnya yang Ibu lihat? Sudah 5 itu, Bu, ya. Ya, kalau yang bayananya, ya kalau bana itu artinya tampak, jelas, terang. Ya. Tabayun, Pak Adril. Tabayun. Memperjelas. Memperjelas, ya. Tapi makanya di sini di dalam menerjemahkan saya lihat kok masih kurang pas nih anunya. Kan itu Pak Dir. Jadi bana, bayana, dan tabayana itu sama-sama tampak, jelas dan terang. Cuman dalam dalam kaidahnya, kalau tambah huruf itu maka artinya kualitasnya lebih tinggi. Jadi terang, kalau mungkin bana terang, tapi kalau ini terang, gitu ya, sangat terang. Bayana. Iya. Sebenarnya kalau secara sangat jelas, dia telah sangat jelas. Nah, sebenarnya kan gini, ini kan pelakunya Huwa, dia kan sebenarnya kan kalau lebih lebih mendekati memperjelas, dia telah menjelaskan. Jadi menjelaskan nggak Pak, dia jelas Pak. Jadi yang jelas, kan ini jelas, jelas. Tapi jelas. Mau tambahin A-nya panjang, jelas, ya, gitu mestinya. Banjir, ya, gitu ya. Iya. Oke. Lahum bagi mereka annahum, ya. Ashabul jahim. Ini apa Ibu bikin nih? KBM ya? Ya, bentuknya kata KBM. Jadi apa ciri khas KBM di sini yang Ibu temukan? Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh di akhir kata. Iya. Ini yang ashabu ini pola kata kerjanya apa Ibu bikinnya? Pola kata kerjanya fa'ala. Ini enggak KBKK ini, Bu. Buat Yofiati enggak KBKK, kenapa jadi KBPA nih? Bukan. Kenapa? Iya. Setelah dilihat di kamus, Bu ya, ketemunya iya. Kamus, ya. Ashabun itu kan sama dengan af'alun, absarun, ansarun, kan KBKK dia. Pola tunggal. Pola tunggal. Karena tunggalnya apa? Pola tunggalnya sahibun. Sahibun ya. Oke, silakan Pak Dir. Tapi kalau secara terjemahan, kalau ini KBPA kan pakai yang gitu kan. Yang Dia selalu Pak ya, kalau bisa dipakai bahasa ada sinonimnya langsung aja. Oh ya sinonim. Ya sahabat. Sebenarnya sahabat atau penghuni. Orang yang dekat penghuni ya. Orang dekat ya penghuni. Penghuni. Jadi konsep kita gitu Bu Yun. Ini asabu ini
jamak atau tunggal itu yang kita anurkan dulu. Kita pahami dulu. Ini kalau Ibu lihat ini jamak atau tunggal? Ashabu itu jamak, Pak. Kalau tanpa lihat kamus untuk membantu kita itu jamak yang mana? Alif yang pertamanya, Pak Adri. Alif Ya. pertama dan patah panjang kedua dia hanya. Iya. Asha ya dan patah yang panjang. Cuma ada dua kemungkinan, bisa KBKK, bisa KBBA. Iya. Kamus yang menentukan nanti, Pak. Dan kemudian kita mencari tunggalnya. Ya. Ternyata tunggalnya Sahibun. Sohibun. Ya. Jadi fa'ilun. Ya. Kalau gitu toh, baru bisa kita menyimpulkan ini adalah KBPA. Ya. Jadi ilmu gramatika ini banyak sekali, asik juga Bu Yun. Alhamdulillah. Iya, Pak Adri. Ya. Nama ilmu kita. Iya. Jahim. Ini jahim. Ini kenapa ini dimasukkan dalam KBSL? Karena sesuai dengan polanya, Pak Adri. Oh iya, dengan pola ya. Ini kita terima saja, dan terjemahannya adalah neraka jahanam. Ya, ya. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Sebagai orang baru, Bu Yun, saya sangat bangga sekali nih. Amin. Terima kasih, Pak Adri. Cepat nangkap, dan insya Allah memang yakin kita peserta alasan ini, insya Allah nanti makin berkembang. Alhamdulillah. Ya, makin banyak dan mudah dan lebih mudah dipahami. Oke, Amin. Bu Yun, alhamdulillah. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, begini tadi diceritakan Pak Adil yang sudah sampai jam 8 kurang 10 ya, waktu tanpa terasa. Baik, kami kembalikan kepada Sigit Prianto untuk melanjutkan acara berikutnya. Udah bagaimana Pak Sigit? Sudah lancar ya Pak Sigit? Itunya, wifi-nya?